Oke, selamat datang di channel saya CSI Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas perkembangan dari XRP dan prediksi harga XRP dan iOS ya. Mari kita mulai pembahasan dengan XRP terlebih dahulu. Langsung saja ya. Di sini XRP terjadi penurunan baru-baru saja nih. Sudah mencapai di 3.595 dan menurut teknikal yang kita lihat nih melalui Fibonacci dan Bollinger Band. Kalau di sini tampaknya sudah bisa mengambil posisi buy. Sangat bagus untuk mengambil posisi buy. Walau tampak spekulatif tapi didukung oleh support ya. Tampaknya XRP belum mampu lagi menembus support di 3.500. Jadi ini sudah mulai ada sinyal untuk mengambil posisi buy. Karena Bollinger Band-nya juga udah menyentuh ya, sudah menunjukkan support, tidak mampu menembus support gitu. Waktu yang tepat untuk mengambil posisi buy gitu. Sebenarnya kalau amannya Anda bisa diambil posisi buy di area golden buy di 3.800 kembali ya. Bisa diambil posisi buy di situ, tapi ini adalah sebuah kesempatan ya. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat dari informasi ya, dari berita-berita terkini, tidak ada berita yang negatif untuk saat ini gini, khususnya untuk XRP ya. Di luar dari gugatan SEC ya. Karena selama gugatan SEC kita lihat di sini sebenarnya XRP sideways karena terjadinya minat pasar yang menurun begitu karena eh, menunggu hasil dari keputusan SEC gitu. Jadi di sini ternyata terjadi breakout gitu setelah sideways di beberapa hari ya, bahkan ada sampai sekitar seminggu dan hampir 2 minggu ya. Terjadi sideways dan terjadi breakout. Tapi breakout ini dia tidak mampu menembus ini. Kenapa? Ya ini saya buat di sini garis support ya di 3.500 tidak mampu menembus. Di tanggal 22 Januari yang lalu terbentuk support ya. Support baru. Nah, tapi dia tidak mampu menembus dan malah terjadi pantulan. Kalau kita lihat di 1 jam malah sudah terjadi kenaikan. Sudah terjadi kenaikan. Kalaupun nanti terjadi koreksi lagi tidak akan mampu menembus ini. Ini menurut prediksi saya ya dari saya lihat dari support historinya gitu. Karena inilah support terkuat yang terakhir ya di hari ini gitu ya, dalam minggu ini gitu. Dan kalau kita lihat dari volume ya, kalau kita lihat dari volume sebenarnya lumayan besar ya. Kalau volumenya di Indodax itu lumayan besar, 8,7 miliar. Tapi ini terjadi penurunan. Nah, di sini bisa kita baca bahwa ada kemungkinan besar akan terjadi kenaikan. Jadi Anda boleh mengambil posisi buy menurut saya di sini ya. Dan Anda bisa jual di harga 4.000 atau di 3.800 gitu. Ini untuk jangka pendek ya prediksinya ya. Kalau dilihat dari berita kan bahkan sebenarnya SRP ini memiliki berita yang baik sebenarnya kayak ini ya. SEC SRP related lawsuit did not stop. Jadi dia tetap dapat 15 new customer gitu. Ini 15 new customer ini bukan bukan orang-orang biasa gitu ya. Ini adalah corporate gitu. Jadi di dalam kondisi dia yang sedang tergugat dari SEC, dia tetap bekerja gitu, tetap masih banyak lah orang yang tidak memperdulikan gugatan itu gitu. Jadi dia tetap mendapat 15 new customer gini. Ini langsung di-tweet dari Brett Garlinghouse dan menurut data dari cryptoglab.com juga ya. Jadi bisa dibilang ini berita sangatlah akurat ya. Jadi bahkan ya, ini termasuk salah satu yang terbanyak malah customernya dalam waktu dekat ini di tahun ini gitu ya, di 2021 ini sudah ada 15 new customer gitu. Bahkan di tahun-tahun lalu itu customernya palingnya 7, 8 gitu-gitu ya. Ini di tahun 2021 malah dia langsung dapat 15 new customer. Jangan-jangan memang gugatan SEC itu jadi membuat sebuah penjelasan yang baik tentang Ripple gitu. Jadi kan orang jadi banyak bertanya nih, khususnya corporate ya.
kenapa kenapa Ripple digugat gitu. Jadi orang pengen tahu gitu. Akhirnya secara tidak sadar mereka mempelajari Ripple jadinya begitu, hingga membuat customer baru ini percaya dan mendaftarkan diri kepada teknologinya Ripple Lab gitu ya. Nah, dari sini kan kita lihat berita ini sebenarnya positif ya. Belum lagi ada berita lagi dari Ripple ya. Target dia itu sekarang adalah target market pasarnya di United Arab Emirates ya dan India melalui Lulu Exchange dan bekerja sama dengan Federal Bank Partnership. Itu kayak banknya mereka lah gitu di negara UAE dan India ya. Nah, ini kan juga berita positif sebenarnya. Berita positif yang bisa dibilang cukup besar gitu sebenarnya efeknya. Tapi yang terjadi adalah penurunan. Nah, di sini bisa saja nih dimanfaatkan oleh bandar atau cukong ya, melakukan dump gitu untuk mengambil istilahnya serok bawah gitu ya, ngambil harga bawah gitu, dan langsung terjadi kenaikan juga ya. Jadi itu sebenarnya bisa diambil kesempatan ya secepat ini gitu ya. Dan semoga ini bisa Anda ambil manfaatnya gitu ya. Karena kalau dilihat dari market cap-nya, XRP memang terjadi penurunan yang beberapa lalu, kalau tidak salah saya ingat sudah sempat mencapai 18 miliar US dollar gitu. Dan disalib lagi oleh Polkadot gitu ya. Dan sempat juga 13 miliar US dollar juga XRP, dan sekarang turun menjadi 11 miliar US dollar gitu dalam waktu yang cukup singkat nih sebenarnya ya. Jadi ini tampaknya adalah dump gitu. Jadi bisa waktunya lah mengambil posisi gitu ya. Tapi kalau perlu berhati-hati juga ya, kalau ternyata menembus di 3.500, misal sampai menembus ke 3.300 atau 3.400, jika Anda rela ya silakan cut loss saja, berarti ada dump lanjutan gitu. Tapi ini tampaknya saya bilang cukong atau bandar nggak enak juga nih. Tapi ya udahlah ya, saya sebut cukong aja deh. Tampaknya cukong juga tidak sanggup nih menembusnya gitu. Maksudnya ngedam terus itu nggak sanggup, karena masih banyak orang yang seperti kita ya, menganalisa dari support dan teknikal gitu ya. Lebih yakin untuk melakukan buy gitu daripada ikutan ngedam gitu. Jadi makanya terjadi perlawanan nih. Ini nampak garis kecil ya. Garis kecil ini kan artinya peperangan antara penjual dan pembeli gitu ya. Tampaknya tadi si penjual ini kalah nih, maksudnya yang ngedam ini kalah gitu loh dengan pembeli gitu. Nah, makanya terjadi sinyal bullish ya. Itulah dari XRP ya. Semoga bisa diambil kesempatan untuk mengambil posisi buy. Dari harga 3.600 sampai 3.700 masih bisa lah Anda ambil posisi buy gitu. Kalau untuk di posisi 3.800 juga tidak salah, tapi lebih ke jangka panjang atau middle gitu ya. Itulah sekilas tentang XRP ya. Sekarang kita bahas tentang EOS nih. EOS ini sekarang lagi bagus-bagusnya nih volumenya. Sekitar 14 miliar US dollar dalam waktu 14 miliar rupiah ya dalam waktu 24 jam ini gitu. Dan ini kita lihat dari segi grafik ya. Terjadi area golden buy nih, sangat baik untuk dibeli nih sebenarnya nih. Kenapa saya bilang gitu? Kalau dilihat dari gerakannya juga ya, tampak nih mencoba menembus supportnya gitu ya, tapi tidak sanggup, terjadi pantulan lagi. Ya kemungkinan akan terjadi kenaikan yang cukup lumayan dan mencapai harga di 259 ya. Kembali di situ ya, karena di situ kemarin kan terjadi kekalahan para pembeli ya, hingga terjadi penurunan begitu. Nah, kalau di sini kita lihat karena dia ada di area golden buy menurut Fibonacci ya, kayaknya sangat baik untuk diambil posisi beli di sini. Sekitar harga sekarang 233, tidak perlu ditunggu lagi karena ini udah area golden buy. Seperti itulah kira-kira prediksinya untuk EOS gitu. Bagaimana jangka panjangnya? Ini tadi saya bilang posisi sekarang ambil untuk jangka pendek ya, dengan target-target ya di 260 begitu ya. Dan di 280 bisa Anda mengambil posisi jual nantinya kalau Anda beli sekarang gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang juga ini tampaknya sangat bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena all time high-nya masih jauh begitu.
Karena semua ini bersifat market ya, semuanya pasti mengejar ke harga minimal. Ibaratnya kita pedagang nih, kita kan akan mencari minimal. Jadi tujuannya adalah all time high. Ya, disinilah posisinya nih all time high-nya. Dan ini sekitar 366 dan sekarang 233, dan sangat mungkin kalau saya bilang. Dan ini time frame 1 jam ya. Kalau kita lihat di area 4 jam juga memang all time high-nya di situ gitu. Jadi memang inilah sebuah kesempatan ya yang bisa kita ambil ya. Ambil posisi buy untuk saat ini gitu. Itulah prediksi harga untuk iOS ya. Anda bisa mengambil posisi sekarang dan dijual di harga 260, di 280 untuk jangka pendeknya nih. Tapi untuk jangka panjang pun saya bilang ini bukan jangka panjang ya, middle lah saya bilang. Kira-kira bulan depan juga kayaknya udah sampai di all new time high-nya gitu. Jadi inilah ya sekedar prediksi aja nih sebenarnya antara iOS dan XRP gitu ya. Sedangkan untuk iOS belum ada berita yang panas ya, tapi dia terjadi terjadi ketertarikan pasar gitu. Marketnya lebih agak tinggi daripada biasanya gitu ya. Padahal kan baru-baru ini dia terjadi dump juga ya. Terjadi dump gitu ya. Tapi tampaknya ini menjadi sebuah kesempatan gitu ya. Cuman Anda harus tetap berhati-hati di support terkuatnya juga ya. Ini ada support terkuatnya di sekitar 22 Januari. Nah, ini harus Anda perhatikan juga. Makanya tadi saya bilang kalau terjadi bisa menembus dia di 218 atau di 210 begitu. Ya, Anda harus mempersiapkan dana. Jadi tetap menggunakan manajemen money Anda ya, manajemen risk juga ya. Kalau ini bisa menembus juga gitu. Tapi ini tampaknya tadi kan kita lihat terjadi pantulan ya, tidak mampu menembus dan terjadi pantulan di area support yang kedua menurut Fibonacci. Dan terjadi kenaikan gitu dan sedikit terjadi koreksi, tapi ini area golden buy. Sorry ya, ini jadi kusut begini nih jadinya nih. Jadi kira-kira begitu ya. Tetap perhatikan juga di sini jika Anda mempersiapkan money management Anda, ya di sini Anda bisa lipat lagi nih kalau sampai penurunan terjadi nih. Di 200 Anda udah bisa mengambil posisi buy nih. Di 200 ini Anda sudah bisa mengambil posisi buy. Tapi dengan catatan jangan all in ya. Itulah sekilas ya tentang prediksi harga XRP dan berita XRP dan prediksi iOS. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda dan tetap semangat. Karena XRP kita belum tahu ya sampai Februari nanti. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan buat Anda untuk mengambil tindakan, baik itu trading maupun jangka panjang. Semoga beruntung, salam profit.